Selamat berjumpa lagi dengan Yan di channel Morat Marit. Coba lihat ini, keran air bisa membeku seperti kristal. Nah, bagaimana itu terjadinya? Sewaktu turun salju, uh, udara suhunya tiba-tiba naik di atas 0. Jadi salju yang turun itu menjadi seperti gerimis. Kemudian airnya menetes-netes. Terus kemudian suhu itu cuaca tiba-tiba turun di bawah 0 lagi. Sehingga semuanya menjadi membeku. Nah, begitulah kira-kira terjadinya kristal yang ada di keran air atau berada di atap rumah-rumah ini. Nah, ini kadang-kadang bisa menjadi besar, sebesar jari-jari tangan begitu. Nah, kalau sudah sebesar itu bisa bahaya. Kadang-kadang kalau kita bersih-bersih di bawah di bawah atap ini, kadang-kadang kristalnya putus. Nah, kalau kristalnya tiba-tiba putus gitu bisa jatuh kena kepala kita, gimana itu? Bayangin aja. Nah, setelah hujan salju, biasanya besok pagi selalu banyak sekali pekerjaan yang kita kerjakan. Misalnya nyekopin salju yang ada di sekitar rumah kita gitu. Tapi untungnya tinggal di komplek aku ini enak. Kita tidak perlu pusing dengan nyekopin salju. Tinggal di komplek di sini kami dikenakan per bulannya harus membayar apa yang dinamakan Home Association Fee. Nah, itu adalah biaya untuk perawatan komplek di mana kami tinggal ini. Semua itu termasuk potong rumput atau merawat pohon-pohon yang ada, atau nyekopin salju yang seperti kalian lihat sekarang ini. Nah, semua ini sudah termasuk di Homeowner Association Fee yang kami bayar setiap bulannya. Nah, itu enaknya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing membersihkan hal-hal kecil seperti ini. Nah, manajemen yang mengurus komplek ini, mereka yang mencari kontraktor, mereka membuat satu kontrak dengan perusahaan ya kontraktor yang spesialis untuk merawat komplek ini, bersih-bersih, termasuk banyak hal lah. Kita hanya tahu bersih begitu, hanya bayar aja setiap bulan. Badai salju kali ini tidak menurunkan banyak salju di daerah di mana aku tinggal, karena anginnya berubah ke arah utara begitu. Jadi kalau musim salju begini ada badai salju yang lewat gitu ya. Setiap daerah lain. Kadang ada yang daerah yang kena badai salju sampai parah sekali gitu. Tapi ada juga daerah yang tidak kena sama sekali. Tapi di tempatku ini kebagian ya lumayan, tidak terlalu parah, tapi juga tidak terlalu ringan gitu. Cukupan lah saljunya. Kira-kira sekitar 25 cm atau 30 cm tebal saljunya yang turun. Nah, mungkin ada yang tanya, apakah kalau sewaktu hujan salju itu selalu turun terus saljunya? Nah, jawabannya ya tidaklah. Memang direncanakan mulai dari hari Minggu yang lalu ya. Minggu sore direncanakan
akan turun salju sampai hari Selasa pagi. Nah, apakah selama Minggu, Senin, Selasa itu terus hujan salju? Ya tidaklah. Seperti aja kalau di Indonesia, coba kalian pikir, misalkan hujan kan tidak hujan deras seharian penuh gitu kan. Kadang hujan, kadang berhenti, kadang hujan, kadang berhenti lagi gitu. Sama juga dengan salju, kadang turun, kadang tidak, turun lagi gitu. Nah, tapi ada kalau yang parah ya, yang badai saljunya sangat besar sekali, ya saljunya sampai numpuk tinggi sekali, seperti di Indonesia lah. Kalau sewaktu musim hujan, ya kadang-kadang kalau lagi parah ya hujan seharian kan, hujan deras seharian sampai terjadi banjir di mana-mana. Nah, sama juga dengan hujan salju. Ini hujan salju yang parah di rumahku yang lama di New Jersey. Lihat aja tuh jendelanya yang aku kasih tanda merah itu, setinggi itu saljunya. Kalau lagi badai salju yang parah ya beginilah situasinya. Tapi yang sekarang ini di rumahku yang sekarang ini tidak begitu parah, tapi ya lumayan lah. Seandainya aku harus nyekopin pekarangan segini besar, ya boyok ini iso copot rek, cuklek boyokku. Maksud saya pinggang saya bisa sakit semua ini setelah nyekopin salju di pekarangan yang sebesar ini. Jadi ya sekarang lebih enak ada orang yang membersihkan salju bila turun salju. Kalau dulu aku harus ngerjain sendiri, ya sekarang ya nggak apa-apa, kita harus bayar untuk kemewahan ya, untuk convenient, supaya kita nggak kerja, ya kita harus bayar orang lah. Mana ada yang namanya hidup di dunia ini yang free gitu ya. Sudah sejak lama aku ingin sekali untuk beli drone. Dan setelah aku research, aku ingin sekali beli drone buatan DJI Mini 2. Ini dia punya feature-nya sangat bagus sekali dan harganya juga tidak begitu mahal. Sekitar 600-an, 650 begitu. Semakin lama berpikir, semakin ruwet, seperti vaksin corona aja. Ruwetnya begini, di sini terlalu banyak peraturan. Lah wong mau beli mainan saja kok harus registered dengan pemerintah, dengan FAA. Drone ini dianggap seperti apa ya, membahayakan begitu. Jadi setiap orang yang mau beli drone harus mendaftarkan diri, memberitahu ke pemerintah, terutama departemen FAA. FAA itu adalah satu departemen yang mengawasi tentang lalu lintas udara ya. Jadi kita harus minta izin, mendaftarkan diri, minta izin. Kemudian setelah membeli drone-nya, kita harus memberitahu ke pemerintah lagi, harus mendaftarkan drone macam apa yang kita miliki, yang kita baru beli itu. Nah setelah itu baru boleh untuk main-main dengan drone, menerbangkan drone begitu.
Tapi dengan syaratnya harus untuk recreational only, hanya untuk hobi aja. Nah, tapi kalau mau untuk komersial, misalkan untuk dagang ya, atau untuk ngobyek gitulah. Misalkan kita mau ngobyek dengan perusahaan properti, mengambil foto dari atas misalkan. Nah, itu dilarang. Jadi yang sifatnya komersial, yang sifatnya untuk cari duit, kita harus mempunyai izin business license gitu. Jadi lebih ruwet lagi urusannya. Kita harus mempunyai semacam SIM untuk menerbangkan commercial drone. Apa orang gendeng gila? Ya itulah caranya pemerintah untuk cari duit, harus ada izin ini, izin itu. Aduh, jelemit aja. Tapi mungkin nanti akan aku pelajari. Tapi untuk sementara ini aku akan beli aja untuk hobi. Terus kan nggak dipakai untuk dagang, memang dasarnya untuk mainan kok, untuk dolanan ya mungkin minggu ini mungkin aku mau beli, lihat dulu, semoga nggak kabruan sampai istri. Tunggu kalau dia udelnya di tengah baru aku beli. Kalau udelnya di pinggir itu dikuabruk ambek bojo kok tambah garai pekoro. Nanti kalau sudah beli aku share di video mendatang. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Goodbye.